Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Budita. Kali ini kita akan belajar tentang otot manusia. Yuk kita lihat video dulu yuk. Wah, video apaan nih, Bu? Tendangan ini dengan pasangan emasnya, Misaki. Meskipun dilakukan secara tidak sengaja, tendangan ini sukses membobol gawang kiper tim Meiwa, Wakashimatsu. Selain itu, Tsubasa juga pernah melakukan twin shoot dengan Kojiro Hyuga saat melawan tim Jerman. Bisa dibayangkan bagaimana tendangan macam Hyuga dan tendangan jarak jauh Tsubasa menjadi satu. Hasilnya, bola bergerak cepat dan brutal. Namun kiper Jerman, Dieter Müller, terlalu tangguh dan mampu menghentikan tendangan epik tersebut hanya dengan satu tangannya. Wow. Nah, menurut kalian, apakah yang menyebabkan Kapten Tsubasa ini pada video itu dapat melakukan sebuah tendangan? Kira-kira kenapa? Kenangin? Ya enggak lah. Kesenggol temennya. Ya apalagi itu nggak mungkin. Apa dong? Apa? Betul sekali. Jawabannya adalah otot. Tapi otot itu apa sih? Otot itu sebenarnya adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Ingat anak-anak, keyword atau kata kuncinya adalah otot alat gerak aktif. Otot alat gerak aktif. Lagi otot alat gerak aktif. Oke, 3 kali Budita dapat piring. Otot adalah alat gerak aktif, itu adalah kata kuncinya. Silahkan di stabilo dan di garis bawahi, di handout kalian boleh. Kemudian, kenapa disebut alat gerak aktif, Budita? Ya karena dia bisa membuat individu itu menjadi bisa bergerak. Makanya disebut alat gerak aktif. Nah, fungsinya apa? Fungsinya banyak sekali anak-anak. Dengan adanya otot dalam tubuh kita dapat menjalankan berbagai fungsi, misalnya berjalan, mengangkat, memegang, menendang, menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat nutrisi, oksigen, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita belajar macam-macam otot. Apa aja ya? Nah, otot pada manusia. Ayo teman-teman Smart Point, kita pelajari macam-macam otot pada manusia. Otot polos. Otot bekerja tanpa kesadaran kita, dipengaruhi oleh sistem saraf sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelandang, di mana kedua ujungnya runcing dan memiliki satu inti sel. Oke, kita kembali sedikit dulu ya. Otot polos itu bekerja tanpa kesadaran kita atau tanpa kita sadari. Karena dia biasanya terdapat di organ dalam. Maksudnya gimana? Ya kayak di usus kalian, kemudian di saluran pencernaan lainnya, saluran kemih. Semua itu kan bekerja tanpa kesadaran kita. Coba kalau kamu harus memerintah setiap saat, usus tolong dong itu dicerna makananku, lambung tolong dong itu makananku dicerna dong. Masa ya kayak gitu sih? Ya kan enggak, karena di dalam organ dalam kita itu sudah ada yang namanya otot polos ini anak-anak yang dapat mengontrol, yang dapat bekerja tanpa kesadaran kita. Nah, sel-selnya kalian lihat ini bentuknya adalah gelendong atau gelandang yang runcing di ujungnya dan mempunyai satu inti sel di bagian tengahnya. Inti sel. Otot lurik. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot ini dinamakan lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, berbeda lagi dengan otot lurik. Kalau otot lurik itu ada di bagian rangka, bagian tulang-tulang kita. Dia menempel, ya. Nah, dia bekerja di bawah kesadaran kita karena kalau kita mau menggerakkan kan ini kita sadar nih, kita sadar bergerak seperti ini kan kita menyadari gerakannya. Kemudian kenapa kok bisa dinamakan lurik? Lurik seperti kalian lihat batik itu ya. Batik lurik itu pasti ada warna gelap dan warna terang. Nah, itu kenapa disebut dengan lurik. Dan kalau kalian perhatikan di gambarnya ini, maka terdapat banyak sekali intinya dan tidak di tengah. Biasanya di bagian tepi malahan.
otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa berhenti. Fungsi otot jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi adalah saraf simpatik dan Nah, itu tadi adalah otot jantung. Kemudian kita masuk ke kesimpulannya ya. Dapat Bu Dita simpulkan di sini. Tadi ada sedikit revisi dari video, kalau jantung itu sebenarnya tidak sadar ya anak-anak. Karena jantung kita itu berdetak secara terus-menerus tanpa kita sadari kan? Betul? Kalau misalnya jantungnya itu tidak berdetak terus-menerus, jadinya apa? Jadinya meninggal lah ya. Oke? Dan dia mempunyai satu inti di tengah. Pergerakannya dia terus-menerus dan secara tidak sadar ya. Masa ya kita bangun, "Hei jantung tolong kamu berdetak, jantung tolong berdetak." Masa ya kita harus bilang kayak gitu sih? Kan enggak. Jadinya kalau jantung itu dengan tidak sadar cara kerjanya hampir sama dengan otot polos. Yang sadar itu adalah otot luri. Kalau luri itu letaknya di rangka, polos itu di saluran pencernaan, bisa di saluran kemih, jadi di organ dalam intinya, seperti itu. Bu Dita punya keyword nih, biar mudah menghafalkannya. Banyak jari luri, polos, dan jantung satu. Maksudnya, di otot luri itu banyak intinya, sedangkan di polos dan jantung hanya satu di tengah. Begitu ya anak-anak, semoga kalian bisa mempelajari otot ini dengan sebaik-baiknya. Oke? Terima kasih.